Film diawali dengan memperlihatkan robot milik sekelompok peneliti yang sedang mengecek dan meneliti bangkai kapal Titanic yang tenggelam, di mana mereka menemukan sebuah lukisan dan benda-benda lain seperti uang dan tusuk gigi sambil disiarkan di televisi. Di tempat berbeda, seorang nenek melihat lukisan dan berita di televisi itu. Si nenek seketika menangis, seolah teringat tentang suatu kenangan di masa lalu. Serta ia juga mengatakan jika lukisan yang ditemukan itu adalah lukisan miliknya. Si nenek bersama dengan keluarganya akhirnya pergi ke tempat para peneliti itu berada. Setibanya di sana, semua orang mulai mendengarkan cerita kesaksian langsung dari mantan penumpang kapal Titanic yang selamat itu. Dan kisah Titanic pun baru dimulai. Pada tahun 1912, sebuah kapal yang sangat amat besar, agreng, dan mewah telah dibuat. Di mana pada kala itu, menaiki kapal tersebut adalah impian bagi semua orang. Dan pada hari itu juga, kapal besar nan mewah ini akan berlayar mengarungi samudra untuk pertama kalinya. Sementara terlihat ada seorang wanita cantik, kaya, dan yang akan menaiki kapal tersebut bersama dengan keluarga dan calon tunangannya. Dan wanita ini bernama Rose, serta tunangannya yang bernama Carl. Rose sendiri adalah gadis kaya yang dijodohkan oleh ibunya dengan pria bernama Carl. Rose sebenarnya adalah gadis yang sangat ceria dan bahagia. Namun setelah perjodohan itu, hatinya sangatlah hancur sebab dirinya tak bisa lagi dengan bebas memilih pasangan hidup yang ia inginkan. Sementara di sebuah bar dekat pelabuhan, terdapat 4 pria muda yang sedang gapleh bertaruh untuk mendapatkan 2 tiket sisa kapal Titanic yang akan segera berlayar. Dan yang memenangkan taruhannya itu adalah 2 orang pria yang bernama Jack dan Fabrizio. Tapi saat mereka sudah berhasil mendapatkan tiketnya, ternyata kapal itu akan segera berangkat dalam waktu 5 menit. Mengetahui itu, Jack dan Fabrizio langsung segera berlari seseleket masuk menuju kapal. Dan beruntung, Jack dan Fabrizio berhasil sampai di kapal tepat waktu. Kapal Titanic pun akhirnya berlayar untuk pertama kalinya dan membuat semua orang yang menaiki kapal itu menjadi sangat bahagia. Di dalam kapal, Jack dan Fabrizio kemudian mencari kamar yang akan mereka tempati selama perjalanan. Sementara di ruangan lain, tepatnya di sebuah kamar yang sangat mewah, Rose bersama keluarganya mulai merapikan barang-barang bawaannya. Keesokan harinya, sang kapten kapal meminta krunya untuk mencoba menggaskan kekuatan penuh dari kapal yang baru pertama kali berlayar itu. Dan kapal itu pun akhirnya melaju sangat kencang. Jack dan Fabrizio yang merasa sangat senang berlari menuju ujung kapal. Di sana mereka melihat seekor lumba-lumba yang sedang melompat-lompat di lautan. Saking senangnya, Jack sampai naik ke pembatas kapal lalu berteriak. Di sisi lain, Rose dan keluarganya yang sedang makan bersama justru merasa sangat gabut. Rose kemudian mengambil sebatang rokok garpit lalu menghisapnya dengan penuh hikmat layaknya anak-anak senja. Sang ibu yang melihat kelakuan putrinya tersebut seketika langsung keheranan. Apalagi si Carl tunangannya. Dia menjadi sangat amat terkejut kepada Rose sambil berkata, "Rose, kan kamu teh cewek, kenapa ngudud? Bikin malu AA Carl saja." Carl pun langsung mengambil rokok yang sedang diisap oleh Rose, sehingga membuat Rose emosi dan akhirnya Rose pun keluar dari ruangan itu untuk menenangkan diri. Sementara di luar, terlihat Jack yang sedang melukis bersama dengan temannya. Jack pun gak sengaja melihat seorang gadis yang sedang termenung di atas balkon, hingga membuat Jack gak berkedip sama sekali sambil berkata di dalam hati, dan itu cewek cantik banget bre, sabi kali diajak kenalan." Malam harinya, saat jam makan malam tiba, terlihat Rose yang sudah sangat muak sekaligus kesal dengan apa yang dilakukan sang ibu kepada dirinya. Rose memutuskan melarikan diri sampai ke ujung kapal dan bermaksud untuk nyemplung ke dalam dinginnya lautan. Secara kebetulan, Jack yang sedang rebahan santuy dikejutkan dengan Rose yang berlari. Rose yang sudah berada di ujung kapal pun langsung menaiki pagar dan bersiap melompat ke laut. Jack pun langsung datang dan segera mendekati Rose dan mencoba mencegah tindakan Rose itu. Namun Rose menyuruhnya untuk gak ikut campur. Akan tetapi Jack justru malah berkata, jika Rose ingin melompat, maka Jack pun dengan sukarela akan ikut melompat juga.
Jack lalu menjelaskan kalau air di bawah sana sangatlah dingin, dan apabila Rose nyemplung, Rose tidak akan mati tenggelam, melainkan Rose akan mati karena dinginnya air laut yang sangat menyiksa. Mendengar perkataan Jack, Rose tentunya jadi merasa sangat takut dan akhirnya membatalkan niatnya melompat. Di momen itulah Jack dan Rose saling berkenalan. Akan tetapi saat Jack membantu Rose untuk naik, Rose tikosewad hingga ia nyaris terjatuh ke laut. Jack dengan cepat berhasil memegang kedua tangan Rose. Namun Rose yang merasa sangat ketakutan langsung berteriak meminta tolong, hingga membuat tim evakuasi menghampiri mereka. Pada akhirnya, Jack pun berhasil menarik Rose kembali ke dalam kapal, hingga membuat mereka berdua terjatuh di lantai. Dan ketika tim evakuasi datang melihat posisi mereka berdua, mereka langsung mengira bahwa Jack akan mengkelecis Rose. Tak lama, Carl dan petugas keamanan datang dan langsung menangkap Jack. Namun Rose kemudian menjelaskan bahwa Jack bukan sedang akan memperkaosnya, tapi justru menyelamatkannya saat ia terpeleset dan nyaris jatuh ke laut. Mendengar penjelasan Rose, Jack pun dilepaskan, dan sebagai hadiahnya, ia diundang untuk makan malam bersama besok malam. Keesokan harinya, Jack dan Rose bertemu kembali dan mereka berjalan-jalan santai di atas kapal. Jack di sana menceritakan kisah hidupnya kepada Rose, di mana Jack selama ini sering berkelana ke berbagai negara seperti Perancis dan negara-negara lainnya. Dengan penuh rasa penasaran, Rose kemudian melihat buku yang selalu dibawa oleh Jack, dan ternyata di dalam terdapat lukisan-lukisan indah hasil karya Jack itu sendiri, membuat Rose yang melihatnya merasa sangat kagum pada lukisan milik Jack. Obrolan mereka pun semakin dekat dan semakin akrab hingga tak terasa sore pun tiba. Dan saking akrabnya mereka, Jack sampai ngasih tutor kepada Rose tentang hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh para bangsawan. Seperti cara naik kuda sambil berdiri, cara ngudud yang keren, bahkan cara meludah yang benar. Singkat cerita, malam pun tiba. Jack yang diundang makan malam dengan para bangsawan mulai bersiap-siap serapi dan seganteng mungkin. Sesampainya di sana, Jack dengan kegantengannya yang setara dengan Leonardo DiCaprio mampu membuat Rose terkesima. Bahkan Carl juga terkejut dengan penampilan Jack yang bisa persis seperti para bangsawan. Namun pesta makan malam ala bangsawan itu benar-benar terasa kaluman dan membosankan bagi Jack. Hingga akhirnya setelah makan malam selesai, Jack mengajak Rose untuk ikut dengannya ke acara pesta yang sebenarnya. Di sana Jack mengajak Rose menari dan meminum bir bersama. Dan hal itu membuat Rose sangat bahagia karena pesta itu jauh terasa lebih asik, chill dan seru daripada pesta para bangsawan. Keesokan harinya, Jack yang ingin kembali bertemu dengan Rose, namun asisten si Carl melarang Jack untuk menemui Rose lagi. Mendengar itu, Jack tak menyerah dan melakukan berbagai cara untuk bisa menemui Rose. Lalu saat Rose sedang berjalan dengan keluarganya, tiba-tiba Jack menarik Rose ke sebuah ruangan. Jack lalu mengungkapkan perasaannya kalau ternyata ia jatuh cinta kepada Rose. Namun Rose menolaknya sebab ia telah bertunangan dengan Carl. Akan tetapi sebelum janur kuning melengkung, Jack tak patah semangat dan tetap berusaha keras untuk meyakinkan cintanya. Saat hari mulai sore, Rose yang sedang memikirkan perkataan manis Jack tiba-tiba berubah pikiran. Rose kemudian langsung menghampiri Jack yang sedang terlihat sangat galau di ujung kapal. Jack yang melihat Rose langsung menyuruhnya untuk menutup kedua matanya. Kemudian ia meminta Rose untuk percaya padanya. Jack lalu menuntun Rose naik ke atas pembatas kapal. Perlahan demi perlahan terjadilah momen indah percumoyan di antara mereka berdua. Setelah percumoyan itu, Rose kemudian mengajak Jack untuk ikut ke kamarnya, lalu menunjukkan benda-benda yang Rose miliki. Rose menunjukkan kalung berlian yang sangat mewah dan tentunya sangat mahal. Rose kemudian meminta Jack untuk melukis dirinya yang sedang menggunakan kalung itu. Dan di momen saat Jack melukis Rose, si Rose benar-benar diulutun alias telanjang bulat dan tidak memakai sehelai benang pun. Sementara Carl yang menyadari bahwa Rose telah menghilang, langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Rose. Jack dan Rose yang baru saja selesai melukis, tiba-tiba mendengar suara ketukan dari luar kamarnya.
Mereka pun segera berlari keluar melalui pintu belakang. Anak buah si Carl pun mengikuti dan mengejar mereka dari belakang. Beruntung, Jack dan Rose berhasil lolos dari kejaran orang itu. Hingga Jack pun tak sengaja menemukan persembunyian di tempat penyimpanan barang. Di sana mereka menemukan sebuah mobil antik. Kemudian mereka bersembunyi di dalamnya. Di dalam mobil itulah Rose dan Jack pun terhanyut dalam persagnean dan melakukan kelecis-kelecis ria. Setelah itu, mereka langsung pergi keluar. Ketika berada di luar, mereka berdua dan juga para kru kapal melihat sebuah gunung es yang sangat besar tepat di depan kapal. Dan posisinya sudah sangat dekat, membuat semua orang langsung panik. Segala cara sudah coba dilakukan, mulai dari membelokkan kapal, mematikan mesin, dan membalikan laju kapal. Namun kapal itu masih belum juga bisa nikung dengan sempurna. Hingga saat gunung es itu sudah berjarak beberapa meter lagi, tabrakan pun tak terhindarkan lagi. Insiden gunung es itu menyebabkan bagian bawah kapal hancur. Melihat kejadian itu, Jack dan Rose berniat untuk memberitahukan kepada Carl dan ibunya. Mereka lalu bergegas untuk menuju kamar. Tapi sebelum mereka tiba di kamar Rose, anak buah Carl pun mensabotase Jack dengan diam-diam memasukkan kalung berlian milik Rose ke saku jaketnya Jack. Hingga saat Rose mengetahui hal itu, Rose pun gak nyangka dan gak bisa berbuat apa-apa melihat Jack ditangkap. Carl lalu memberitahu Rose jika selama ini Jack mendekati Rose hanya ingin mengincar hartanya Rose saja. Namun Jack terus mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang seperti itu. Jack juga berkata bahwa dirinya telah difitnah. Namun tetap saja, Jack akhirnya dibawa dan ditahan di ruangan paling bawah di kapal itu. Setelah itu, Rose dan keluarganya bersiap untuk menyelamatkan diri. Mereka pun keluar dan menuju tempat evakuasi. Sampainya di luar, Rose yang akan menaiki perahu bersama keluarganya, tiba-tiba ia merasa tak bisa meninggalkan AA Jack sendirian. Tak peduli perkataan buruk orang lain tentang Jack, tapi Rose lebih memilih untuk tetap percaya pada Jack pujaan hatinya. Rose pun segera berlari mencari tempat Jack ditahan. Tak lama Rose pun tiba di sana. Namun dengan tangan yang diborgol, Rose kesulitan untuk membebaskan Jack. Rose selalu pergi mencari bantuan, tapi tak ada satupun orang yang mau menolongnya. Karena semua orang sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Di tengah kebingungan itu, Rose melihat sebuah kapak. Dan dia pun langsung menggunakan kapak tersebut untuk membuka borgol Jack. Hingga akhirnya, Rose berhasil membuka borgol Jack dengan kapak itu. Mereka berdua pun langsung bergegas berlari mencari jalan keluar. Hingga saat Jack dan Rose berhasil keluar, di luar sana terlihat banyak sekali orang yang pabuis mengantri untuk menaiki perahu evakuasi. Hingga perahu-perahu yang ada di sana pun terlihat semuanya sudah dipenuhi oleh orang-orang. Jack dan Rose terus mencari apakah masih ada perahu lain. Hingga akhirnya Jack dan Rose berhasil menemukan perahu yang masih tersisa. Namun hanya Rose yang diperbolehkan menaiki perahu itu, sebab perahu itu hanya diperuntukkan khusus untuk perempuan dan anak-anak. Mendengar itu, Rose pun tak ingin berpisah dan meninggalkan Jack. Namun Jack terus berusaha meyakinkan Rose jika Rose harus cepat naik ke kapal itu. Tak lama kemudian datanglah si Carl yang berkata kepada Rose bahwa Carl sudah menyiapkan sebuah kapal untuk dirinya dan Jack nanti agar mereka bisa segera menyusul Rose. Mendengar itu, Rose akhirnya mau naik ke perahu evakuasi. Namun saat kapal itu turun, Rose terus memandangi Jack dengan penuh tatapan kesedihan. Seakan dia tak mau berpisah dengan pria yang sangat dia cintai. Di luar prediksi BMKG, Rose pun kembali melompat ke dalam kapal dan segera berlari mengejar Jack. Jack yang melihatnya tentu saja sangat kaget. Jack pun segera berlari untuk menghampiri Rose. Saat mereka berdua bertemu kembali, Rose langsung mengatakan, "Jika apapun yang terjadi, aku tak akan meninggalkanmu, Jack." Saat mereka terus berpelukan hangat sambil bercumoy, disitulah Carl yang melihatnya seketika naik pitam terbakar api cemburu. Carl pun langsung mengambil pistol dan menembak ke arah mereka berdua. Untungnya Jack dengan sigap berhasil menghindar dan membawa Rose lari bersamanya. Mereka terus berlari dari kejalan Carl hingga mereka berdua sampai di lantai bawah. Yang mana di lantai bawah itu sudah terendam air. Mereka lalu berusaha mencari jalan keluar lain. Beruntung sekali lagi mereka berhasil menemukan jalan keluar dan mereka pun berhasil selamat. Namun sesampainya di luar, Jack dan Rose melihat kapal yang mereka naiki sudah sangat miring dan sudah setengah tenggelam.
Jack pun mengajak Rose untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu ke bagian ujung kapal, di mana tempat itu adalah tempat mereka pertama kali bertemu. Di sana Jack dan Rose sekuat tenaga berpegangan erat pada pembatas kapal itu. Namun karena berat sebelah, kapal Titanic tersebut tiba-tiba terbelah dan membuat bagian depan kapal langsung lenyap tenggelam, dan mengakibatkan bagian belakang kapal tempat Jack dan Rose yang sedang bertahan langsung miring 90 derajat. Di kerumunan manusia yang sedang merasakan dinginnya lautan, Jack dan Rose sempat terpisah. Namun akhirnya mereka berhasil bertemu kembali satu sama lain dan segera berenang mencari benda mengapung untuk dinaiki. Hingga mereka berhasil menemukan sebuah pintu lemari yang mengapung dan mereka pun segera menaikinya. Namun kayu itu hanya bisa menahan beban satu orang saja. Di tengah dinginnya lautan, akhirnya Jack menyuruh Rose untuk naik, sedangkan ia tetap stay di bawah terendam air es. Di tengah dinginnya malam di Laut Antartika, tak lama kemudian suasana menjadi sangat hening, sunyi, dan tiisen. Sambil menggigil kedinginan, Rose berkata bahwa ia sangat mencintai Jack. Dan ulekan Jack saat berada di mobil adalah momen indah yang tak akan pernah Rose lupakan seumur hidupnya. Namun saat itu pula, Jack langsung berkata bahwa Rose tak boleh menyerah. Sedingin apapun keadaan di sana, Rose harus tetap hidup dan harus tetap selamat. Mendengar itu, Rose akhirnya berjanji pada Jack dan berkata bahwa ia akan menepati janjinya. Namun perlahan kesadaran Jack mulai menghilang. Tak berselang lama, datanglah kapal evakuasi lalu berteriak mencari orang-orang yang masih hidup. Namun di sana terlihat semua orang telah mati membeku. Melihat tim evakuasi, Rose pun merasa sangat gembira. Tapi saat melihat Jack yang telah mati membeku, sekilas Rose ingin menyerah dan ingin tetap stay di sana bersama orang yang ia cintai. Namun ia pun langsung teringat janjinya kepada Jack bahwa dia harus tetap hidup. Rose kemudian melepaskan genggaman tangan Jack. Dan setelah itu, Rose pun langsung berteriak memanggil tim evakuasi. Sehingga akhirnya tim evakuasi mendengar suara peluit yang ditiup oleh Rose. Singkat cerita, Rose dan para korban kapal Titanic yang selamat berhasil sampai di Amerika. Dan kini Rose telah berusia sangat tua. Dan kisah cinta kapal Titanic Rose itu pun membuat semua anak-anaknya menangis terharu, tidak terkecuali dengan para peneliti yang ada di sana. Rose selalu membuang kalung permata yang selama ini ia simpan kembali ke bawah laut. Rose merasa sangat bahagia dan bersyukur sebab bisa menepati janjinya kepada Jack, cinta pertama dalam hidupnya. Dan akhirnya Rose pun menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di atas kasurnya. Dan film pun tamat. Film yang sangat memorable sekali apalagi di kalian yang usia yang kelahiran 2000-an atau kelahiran 97, 98 gitu. Sangat kembali bernostalgia gitu dengan film ini, apalagi adegan saat Jack dan Rose berada di dalam mobil. Dan mungkin itulah rangkuman alur cerita di video kali ini. Saya beserta seluruh tim jajaran direksi yang bertugas mengucapkan undur diri dari hadapan Anda, and see you on the next video.